Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak untuk siswa-siswa dari SMP Ma'arif Negeri Gerabak Magelang. Perkenalkan, nama Bapak Haris Ma'ali Lutfi dari Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu oleh Bapak Supardi, Bapak guru kalian, untuk mengisi materi mengenai gerak pada tumbuhan. Sebelum mengawali materi, terlebih dulu Bapak akan bertanya kepada kalian, apakah semua siswa hadir dalam pembelajaran Zoom kali ini? Hadir semua, Pak. Nah, dalam pembelajaran Zoom kali ini Bapak hanya akan menerangkan selama 20 menit. Nah, sebelum mulai, saya akan bertanya kepada teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama itu saya hanya memiliki satu pertanyaan. Pertanyaannya yaitu apakah menurut teman-teman tumbuhan itu bergerak? Yang ingin jawab silahkan sebutkan nama dan nomor absennya. Izin menjawab. Saya Aisyah Salsabila, nomor absen 6. Kalau menurut saya tumbuhan itu bergerak, tapi pergerakannya sangat lambat. Izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Rahman, nomor absen 16. Menurut saya tumbuhan itu bergerak, tapi pergerakannya itu disebabkan oleh rangsangan. Izin menjawab, perkenalkan saya Aisyah dari nomor absen 30. Kalau menurut saya tumbuhan itu tidak bergerak, Pak, tapi tumbuh. Oke, ternyata ada dua jawaban yang berbeda. Mas Muhammad tadi berkata bahwa tumbuhan itu bergerak, dan tadi ada yang menjawab, kalau nggak salah Mbak Aisyah juga menjawab bahwa tumbuhan itu tidak bergerak tapi tumbuhan itu tumbuh. Oke, akan saya jelaskan ya, bahwa tumbuhan itu melakukan suatu gerakan karena adanya rangsangan. Tumbuhan itu tetap bergerak, tapi gerakan yang dilakukan itu sangat terbatas, tidak seperti manusia atau hewan. Gerakan pada tumbuhan hanya dilakukan oleh bagian tertentu, misalnya akar, bagian ujung tunas, ataupun daun. Berdasarkan datangnya rangsangan, gerakan pada tumbuhan dibedakan menjadi 3 gerakan, yaitu gerak endonom, yaitu gerak yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan, misalnya pergerakan kloroplas. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Gerak ini adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan, yaitu perubahan kadar air, misalnya terjadi pada tumbuhan baku. Dan yang terakhir adalah gerak eksionom, yaitu gerak yang berasal dari rangsangan dari luar, misalnya gerak tropisme, taksis, dan nasti. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam. Gerak endonom disebut juga gerak otonom atau gerak spontan. Contohnya dari gerak endonom ini adalah gerakan pertumbuhan dari bagian tumbuhan seperti batang, daun, karena akibat dari pertumbuhan. Jadi untuk jawaban dari Mbak Aisyah tadi itu benar, tumbuhan itu tumbuh, tapi pergerakannya itu pergerakan bertambahnya panjang akar, panjang batang itu termasuk pergerakan. Jadi bukan tidak bergerak ya Mbak. Yang selanjutnya adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Contohnya membuka kotak-kotak sporangium tumbuhan baku dan pecahnya buah polong-polongan yang kering. Yang selanjutnya ialah gerak eksionom.
Gerak S6 ini merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh atau faktor eksternal. Adapun gerak S6 dibedakan menjadi 3, yaitu tropisme, taksis, dan gerak nasti. Yang pertama adalah gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerakan pada sebagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Jika tumbuhan mendekati rangsangan disebut tropisme positif, tetapi jika tumbuhan menjauhi rangsangan disebut tropisme negatif. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak tropisme dibedakan menjadi 5 macam, yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan tigmotropisme. Yang pertama ialah fototropisme. Fototropisme yaitu gerak karena ada rangsangan cahaya. Fototropisme positif berarti tumbuhan bergerak menuju cahaya. Apabila fototropisme negatif berarti tumbuhan menjauhi dari cahaya. Yang kedua adalah geotropisme. Geotropisme merupakan gerak karena adanya rangsangan yang berupa gaya tarik bumi. Contoh geotropisme positif adalah pertumbuhan akar yang selalu menuju ke dalam tanah, dan geotropisme negatif adalah batang tumbuhan menjauhi pusat bumi. Yang ketiga adalah hidrotropisme. Hidrotropisme merupakan gerak rangsangan dari sumber air. Contohnya pertumbuhan akar tanah yang selalu menuju ke sumber air. Selanjutnya yaitu tigmotropisme. Tigmotropisme merupakan gerakan dengan rangsangan berupa persinggungan. Contohnya sulur markisa yang membelit dan batang mentimun yang membelit tanaman lain. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kemotropisme, yaitu gerak pada tumbuhan dengan rangsangan berupa zat kimia. Dan gerak yang terakhir yaitu adalah gerak nasti. Gerak nasti itu merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Arah gerakannya terjadi akibat perbedaan tekanan turgor, di mana tekanan turgor menyebabkan tumbuhan mengembung. Terdapat beberapa jenis gerak nasti, antara lain fotonasti, semionasti, dan dermonasti. Fotonasti yaitu gerak yang disebabkan sebagai reaksi terhadap rangsangan berupa cahaya. Contohnya bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa mekar setiap sore, bunga kembang sepatu yang mekar pada siang hari. Itu 2 contoh dari fotonasti. Untuk yang seismonasti, tadi saya bilang siminasti, yang benar adalah seismonasti. Seismonasti yaitu gerak dengan rangsangan berupa sentuhan. Contohnya gerak menutupnya daun putri malu. Dan yang terakhir adalah gerak dermonasti, yaitu gerak karena adanya rangsangan berupa suhu. Contohnya bunga tulip yang mekar jika suhunya naik dan menutup jika suhunya turun. Mungkin itu sekian materi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf Pak, saya tidak ingin bertanya, tapi izin menambahkan mengenai gerak nasti. Tadi kalau tidak salah Bapak hanya menyebutkan 3, kurang yang gerak niktinasti. Gerak niktinasti sendiri yaitu gerak tidur dari tumbuhan karena adanya rangsangan berupa gelap. Contoh gerak niktinasti yaitu menutupnya daun petai Cina pada malam hari. Terima kasih Mbak Aisyah. Iya, tadi itu ada yang kelewatan, yaitu gerak niktinasti. Benar apa yang dikatakan Mbak Aisyah tadi. Nah, apakah ada yang ingin menambahkan lagi atau ingin bertanya lagi? Ya, mungkin kalau sudah tidak ada, maka akan saya tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan kesempatan yang sangat terbatas. Terima kasih kepada Bapak Supadi yang telah mengizinkan saya untuk mengisi pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin cukup dari saya.
Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dari saya. Baik Bapak, sama-sama. Nah, mungkin saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nanti materinya akan saya kirim melalui grup WA. Baik Bapak, sama-sama.